Ya, itulah tadi pemaparan atau pembedahan materi senam IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba bersama Harun dan juga Ivan begitu ya. Dan kita masuk ke sesi acara inti yang kedua. Ini adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba begitu ya. Khususnya ini di lingkungan tenaga pendidik untuk anak-anak kita begitu ya. Agar terlindungi begitu ya, tidak sampai terjerumus ke dalam penggunaan narkoba begitu ya, karena bahayanya narkoba ini berdampaknya bukan hari ini tapi kemudian akan sangat berdampak pada kemajuan anak didik kita 10-30 tahun ke depan begitu ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap generasi bangsa Indonesia ini ya. Proses merusaknya juga sangat luar biasa ini ya. Kita coba langsung sapa. Assalamualaikum Pak Sigit Purnomo ya, dari Kaur Sat Narkoba. Pak Sigit Purnomo ini Kaur Bin Ops Satres Narkoba Polres Cianjur. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Pak pagi hari ini? Baik. Sehat Pak ya? Sehat buat kita semuanya. Oke. Pak, silakan Pak. Nih mungkin banyak pertanyaan yang jadi unek-unek begitu ya, atau yang ada di benak kita nih. Salah satunya mungkin tentang dampak dari narkoba begitu ya, bahayanya seperti apa, dan yang paling penting ini sebenarnya narkoba ini asalnya apa ini Pak? Silakan nih Pak. Perkenalkan, nama saya Ibtu Sigit Purnomo. Saya menjabat sebagai Kaur Bin Ops Narkoba. Karena kan ibu cina upami kana grup ngitari ron ku batur. Saya menjabat sebagai KBO Narkoba di Satuan Sat Narkoba Polres Cianjur. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau saya akan menerangkan tentang bahaya narkoba. Baik, di sini kan ada paparan atau sebenarnya dari yang disampaikan oleh Bapak Kasat Narkoba, karena saya mewakili, maka kami yang mewakili akan menjelaskan bagaimana tentang bahaya narkoba, terutama khususnya yang ada di Cianjur ya. Baik, akan saya jelaskan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru Cianjur, baik yang olahraga yang ada di sini. Tetap pertama adalah Indonesia Bersatu Bersih Narkoba. Jelas itu. Kemudian dengan pandemik sekarang ini tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, membagi jarak, menghindari kerumunan. Baik, untuk mengawali waktunya, karena di sini waktunya juga sempit, saya akan memperjelaskan yang pokok-pokok intinya saja. Mudah-mudahan insya Allah bapak-bapak sama ibu-ibu bisa memahami ini semua, dan kita bisa sharing nanti seperti apa. Baik, akan saya jelaskan bapak-bapak sama ibu-ibu. Paparan Kasat Narkoba Polres Cianjur dari Bapak. Masih kedengaran ibu-ibu, bapak-bapak? Masih Masih Pak. Ya. Yang lain dibagikan aja Pak. Khusus yang dibagikan aja. Ya. Untuk sebelum kita mulai Pak Sigit, Bapak, ibu-ibu. Pak Sigit, sebelum kita mulai lebih jauh, saya coba ingin informasi untuk para peserta begitu ya. Diharapkan sekali lagi untuk mematikan atau memute tombol mic-nya begitu ya, karena nanti akan berpengaruh di penerimaan di setiap peserta begitu ya, termasuk kami di studio begitu ya. Diharapkan sekali lagi untuk mematikan tombol mic-nya. Kemudian kalau bisa ya berarti yang dinyalakan adalah tombol videonya begitu ya, dan diharapkan untuk tidak menyalakan atau tidak membuka share screen, karena mungkin bisa saja nanti Pak Sigit khawatirnya akan membuka atau menggunakan share screen begitu ya. Ya, silakan Pak Sigit dilanjutkan kembali. Bapak Ibu akan kami lanjutkan ya. Pertama akan saya awali dengan dasar. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang psikotropika. Kemudian ditambah lagi dengan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 tentang miras atau minuman keras beralkohol.
Naon? Kita kembali lagi kepada pengertian narkoba, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, atau bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafsa, narkotika, psikotropika, atau zat adiktif ya. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan atau rehabilitasi. Jadi istilah ini bisa dipakai oleh para demi buat kesehatan ya. Kemudian untuk narkobanya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi narkotika itu ada yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi kualifikasinya itu ada perbedaan ya antara tanaman dan bukan tanaman. Nanti kita akan bahas bersama-sama untuk selanjutnya. Kemudian dilihat dari asal narkoba itu ada 3 macam, yaitu narkoba alami, yaitu berupa tanaman, tanaman opium, atau tanaman koka. Kemudian yang kedua adalah narkoba sintesis. Itu narkoba buatan dari bahan kimia, yang sekarang bisa lagi marak-maraknya ya, bahan kimia itu dibuat seperti apa, itu udah dibuat secara sirkulasi dan sedemikian rupa. Bentuknya juga seperti kayak sabu dan hal yang nanti juga akan saya jelaskan seperti itu. Ini narkoba sintetis Pak ya, yang bukan bahan alami tapi ini bahan kimia. Terus narkoba jenis sintetis, narkoba alam campuran bahan kimia untuk mendapatkan narkoba baru. Jadi itu diolah kembali untuk mendapatkan narkoba baru. Nanti juga akan saya jelaskan sebagaimana mestinya. Itu masalah narkoba dan arti-artinya Pak ya. Kemudian kita beranjak kepada pasal Pak. Undang-undang tentang narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika atau kepentingan pelayanan kesehatan. Ini dimasukkan untuk masalah kesehatan. Kemudian peredaran terang, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Jadi ini kita mencegah memang dan melindungi anak bangsa serta masyarakat yang lainnya dari terhindar masalah narkotika. Terus kita mau berantas dengan peredaran gelap Pak, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi kita menjamin mengatur upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecanduan narkotika. Jadi ada juga yang menggunakan tapi tidak melakukan hal yang lain, hanya menggunakan positif, itu nanti juga ada tempatnya itu melalui rehabilitasi. Nanti juga akan saya jelaskan. Terus akibat dari hukum Bapak-bapak dan Ibu-ibu perlu ketahui, penyalahgunaan narkoba selain berdampak terhadap kesehatan juga memiliki akibat hukum bagi para pelakunya. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mulai dari denda sampai dengan pidana. Nah, perlu digarisbawahi juga, ini bukan hanya terkategori dari hukuman ringan, namun kejahatan narkoba ini merupakan suatu kejahatan. Jadi bukan main-main. Jadi merupakan suatu kejahatan masalah narkoba ini. Jadi untuk dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kita ini dasarnya untuk mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan dan berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai dengan tujuan atas. Jadi tujuan-tujuan nanti itu jelas. Jadi perlu saya jelaskan juga masalah narkoba untuk di Cianjur ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini kita ini dari tahun 2020 kemarin sampai dengan sekarang, saya sudah mengamankan atau menahan warga Cianjur khususnya, juga ada yang pendatang juga khususnya, itu hampir kurang lebih 114 orang kita udah amankan. Begitu banyak ya, karena generasi muda sekarang ini banyak sekali, maksudnya tidak ada yang begitu banyak yang mengarahkan, karena banyak orang-orang dari luar daerah datang ke kita ini untuk mengedarkan barang-barang psikotropika maupun yang lainnya. Kita juga waktu waspadai juga Bapak Ibu-ibu, terutama untuk kalangan sekolah. Saya di sini kita juga membuat aula. Saya juga di sini membuat aula, gedung aula Pandanwangi. Itu gunanya buat apa? Tadinya kita juga mau memberikan sosialisasi kepada baik kepada pemuda-pemuda, baik terutama kepada generasi muda sekolah ya. Kita udah arahkan nanti tepat di sini, kita memberikan arahan langsung biar mengetahui apa sih bahaya narkoba itu. Kemudian saya ingin tahu hanya cuma narkoba, tapi jenisnya seperti apa.
mungkin saya belum tahu tanaman ganja itu seperti apa, terus sabu itu seperti apa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrinya atau baik sekolah terus memang langsung mengetahui. Karena yang kita khawatirkan, dia tidak mengetahui hal-hal yang lain. Atau dia cuma hanya tahu kata orang saja, tapi tidak mengetahui bukti fisiknya. Yang kita bisa membuktikan, kalau memang di kantor kita ini, kita akan membuktikan tentang bentuk fisiknya. Oh ya, ini ganja, tanaman ganja seperti ini. Nah, nanti kita jelaskan juga. Nah, kita akan jelaskan untuk masalah ganja ya, ganja atau sabu. Kalau ganja itu dikenakan pasal 111. 111 itu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum. Jadi menanam, memelihara atau memiliki, menyimpan. Kita menanam saja, apalagi kita memelihara atau memiliki, apalagi kita menyimpan, itu dikenakan sanksi. Nanti ada pertanyaan begini, itu tanaman apa? Saya kan nggak tahu Pak, siapa tahu ada orang yang memberikan tanaman kepada saya, tapi saya tidak tahu tanaman ganja. Bagaimana tentang keadaan saya? Apakah saya dikenakan hukuman atau bagaimana? Kan itu seperti itu. Makanya bagus atau perlu gunanya kita mengetahui tentang macam-macam tanaman yang berbahaya. Jadi kalau tanaman berbahaya itu khususnya masalah ganja ya, karena itu bukan tanaman-tanaman hias. Tanaman ganja bukan tanaman hias, itu sudah melawan hukum ya, melanggar hukum, karena tanaman ganja itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa itu tidak boleh ditanam atau digunakan oleh orang lain gitu. Makanya biar nanti kita ketahui juga, jangankan kita menanam atau memelihara, memiliki aja kita udah kena pasal ya. Ancaman hukumannya cukup luar biasa. Itu paling singkat cuma 4 tahun Pak ya, atau Ibu, paling singkat 4 tahun. Kemudian untuk tanaman-tanaman yang bukan tanaman tapi barang adetik yang lainnya, contohnya seperti sabu. Kalau sabu itu ya, jadi kalau sabu itu bukan tanaman, tapi itu bahan adetik. Bahan adetik ini kalau kita memiliki aja, menanam atau memelihara atau membawa, menguasai barang ini, kita juga kena. Ancaman hukumannya udah jelas juga. Makanya kita nanti harus sangat waspada, terutama untuk putra-putri kita, anak-anak sekolah depannya. Ini kita bicara sekarang tadi pasal 111, ini pasal 112. Menanam, memelihara, memiliki atau menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, itu yang sama-sama saya masukkan tadi, bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman. Itu bisa dipidana kurang lebih bisa 4 tahun ya ancaman pidananya, atau di atas 5 tahun. Ini kita menguasai aja seperti itu, apalagi kita menggunakan atau mengedarkan. Jadi begitu yang perlu sampaikan. Kemudian nanti kita bisa masalah pasal itu tadi berbicara masalah pasal 112. Kita sekarang berbicara pasal 127. Mohon maaf saya singkat-singkat karena memang waktunya. Kemudian di pasal 127 itu hanya pengguna. Jadi kita menggunakan narkoba, karena mungkin ada yang kita amankan, tapi kita tes urin dengan pakai alat kita menggunakan 4 parameter itu, muncullah memang di situ kategorinya sabu atau ganja. Mungkin kalau hanya tes urin saja tidak ada barang buktinya, mungkin itu bisa direhabilitasi, tapi tetap dikenakan pasal 127 KUHP pidana. Tapi bisa juga direhabilitasi, karena itu tempatnya biasanya yang orang-orang bagi kecanduan. Gen itu, kemudian di Cianjur juga termasuk ada minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu kan di kita ini 0% berdasarkan untuk Perda Kabupaten Cianjur, yaitu nomor 12 tahun 2013. Di sini jelas bahwa di kita itu 0%. Siapapun yang memiliki atau mengedarkan atau menjual miras itu tetap kita pasti akan berantas. Dan kita Cianjur, Polres Cianjur sini, Satuan Narkoba khususnya, kita tetap mengadakan operasi miras secara masif. Karena jangan sampai anak-anak muda-muda atau anak-anak sekolah sekarang ini mereka sudah mulai ingin tahu minuman itu seperti apa, miras seperti apa. Karena miras itu berdampak juga pada mental para anak-anak sekolah juga berbeda. Itu sangat-sangat berbeda. Makanya secara masif kita selalu adakan operasi dan kita ekspos semuanya, dan kita nggak main-main. Terutama khususnya kalau ada yang meminum miras oplosan sampai meninggal dunia, yang mengakibatkan meninggal dunia, itu jelas si penjual itu bisa dikenakan pasal 204. Itu ancaman hukumannya seumur hidup kalau sampai meninggal dunia ya. Makanya daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, kita selalu operasi terus. Itu kita bicara masalah
masalah miras ya. Kemudian dampak kalau kita menggunakan, jadi perlu diketahui juga nih bersama-sama, kalau kita dampak daripada menggunakan narkoba itu perlu diketahui putra-putrinya, terutama bagi anak-anak sekolah. Itu pasti kalau kita menggunakan bahan adetik psikotropika sejenis sabu, dan sekarang itu mungkin nanti dijelaskan ya sabu itu seperti apa, itu dampaknya adalah akan merusak mental, jelas akan merusak mental. Kalau bagi anak sekolah, bagi anak-anak sekolah itu biasanya tingkat pengetahuannya menurun. Pertama, terus kemudian jarang mandi, kemudian yang ketiga dia berlaku tidak sopan terhadap teman-temannya. Keempat, pasti dia banyak berbohong. Kemudian dari nilai agama pun dia akan sangat malas. Dia tidak pernah beribadah dan sebagainya. Bagaimana dia mau beribadah? Mandi aja tidak. Nah, dari hal seperti itu. Makanya kita juga sekarang ini dengan galak-galaknya kita adakan kering reserse, kering narkoba, baik dari mulai Cipanas, dari mulai perbatasan-perbatasan yang memang ada orang-orang yang masuk yang tidak bertanggung jawab ingin mengedar, kita cegah itu semua, kita cegah. Buat apa? Kasihan kalau dia masuknya ke tempat anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini contohnya seperti kayak peredaran obat-obatan ya. Sekarang udah banyak tuh peredaran obat-obatan. Itu obat-obatan sangat berbahaya. Jangan berbahaya buat apa? Buat kondisi apalagi buat anak-anak sekolah. Sekarang anak-anak sekolah itu udah mulai seperti itu. Makanya sekarang ini udah waktunya saat narkoba dan ini bukan hanya polisi saja. Tapi ini peran juga masyarakat, peran juga dari kita semua, elemen kita semua untuk memberantas narkoba. Itu aja. Yang perlu itu singkat-singkatnya saja. Terus penyalahgunaan narkoba dengan masalah kriminalitas jelas pasti dia akan melakukan penipuan, pencurian, perampokan, kelelahan, tindakan asusila. Karena biasa itu bahan adetik itu meracik sedemikian rupa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pelanggaran lalu lintas, tidak mentaati peraturan. Bagaimana kita harus menaati peraturan dalam keluarga kecil aja dia pasti sudah tidak menghiraukan. Itulah bahaya narkoba. Kalau sudah seperti itu, sudah berarti itu peran kita semua, terutama pihak kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, nanti juga ada contact person, baik contact person namanya kita sampaikan kepada tiap-tiap sekolah. Itu contact person itu baik, contact person itu untuk menghubungi dari Sat Narkoba. Kalau memang ada yang dicurigai atau memang ada anak murid atau hal yang lain yang memang kondisinya seperti itu, nggak apa-apa, melalui contact personnya aja kita akan datang. Tapi kita tidak secara terbuka, hanya nanti kita ambil urinnya saja. Memang anak ini seperti apa? Siapa tahu nanti pas di urinnya memang ternyata dia ada obat-obatannya atau dia ternyata mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sebagainya, kita nggak ngerti. Makanya hanya itu intern saja, Nanti tindak lanjut seperti apa? Apakah kita melakukan pencegahan terhadap yang bersangkutan, murid tersebut atau hal yang lain? Itu perlu. Atau memang kalau memang ada indikasi bahwa dia memiliki, apakah dalam tubuhnya dia menggunakan atau memiliki bahan-bahan adetik, mau tidak mau, hal tersebut kita arahkan ke Satuan Kepolisian Polres Cianjur khususnya di narkoba. Mungkin seperti itu. Pak, coba ini ada beberapa pertanyaan dulu yang masuk di kolom chat ini Pak Sigit Purnomo. Ini ada dari Bapak Supriyatna Malik. Ini bertanya apakah ada obat-obatan yang dijual di warung dan itu ada indikasi ataupun unsur untuk narkobanya ini Pak Sigit. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Memang ada obat-obatan sekarang ini lagi marak juga ya di warung-warung seperti itu. Kita Sat Narkoba sudah beberapa kali menahan, dalam kurun waktu beberapa hari ini kita menahan bagi pemilik warungan yang menjual obat-obatan, kita sudah tahan. Bahkan begitu banyak saksi-saksinya, obat-obatannya juga banyak. Kita sudah rilis, kita sudah expose. Kemudian tapi kan Mama Cianjur ini memang luas. Terkadang mereka itu main kucing-kucingan. Ada yang memakai warung-warungan, ada juga yang seperti naik motor, pengendara motor melalui via online dan sebagainya. Tapi itu tetap kita lakukan tindakan kepolisian. Tindakan kepolisian itu artinya kita pasti mengamankan dan mengajukan untuk diajukan ke penuntut umum. Semalam kita juga mengamankan pengguna penjual masalah obat-obatan, sudah kita amankan dan kita ajukan
tidak kita lepaskan, kita ajukan. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bapak? Ada lagi untuk yang pertanyaan-pertanyaan lagi Bapak? Ibu atau Ibu? Ini ada satu Pak lagi dari kolom chat, Pak Ian Sopandi. Beliau bertanya, berikan contoh obat yang banyak mengandung narkoba. Dan juga ini mungkin jelas satu juga ada contoh kasus juga begitu ya Pak Sigit. Ini juga harus jadi perhatian juga mungkin bagi pemilik warung begitu ya, kalau misalkan ada yang membeli jenis obat tertentu. Halo? 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 Halo Bapak? Baik Bapak, saya akan jelaskan tentang jenis obat ya. Kemudian saya juga tidak membawa contohnya, hanya sepertinya obat-obatan itu seperti kayak obatan tramadol, eksimer, reklona yang dijual di warung-warung itu sangat berbahaya bagi generasi muda, khususnya anak-anak sekolah. Kalau itu digunakan, maka mereka akan berbuat hal yang lain. Berbuat hal yang minimal seperti kayak kriminalitas, terjadinya geng-geng motor, terjadinya persoalan-persoalan yang lain, keributan, permasalahan remaja dan sebagainya itu di antaranya juga di samping narkoba juga ada seperti kayak mengonsumsi obat-obatan. Ya. Kemudian ada lagi nih Pak yang jadi kasus preventif, langkah preventif untuk ini Pak, untuk yang melakukan atau pembelian obat jenis dextro, atau biasanya sih ini ada juga di bentuk komik nih, mungkin juga harus diedukasi juga nih Pak, bagaimana kemudian si penjual ataupun juga kita juga ya sebagai tenaga pendidik nih harus curiga juga nih kalau ada anak-anak kita yang beli produk komik dalam jumlah banyak begitu ya Pak ya. Ada masukan Pak? Silakan Pak untuk teman-teman pendidik kita Pak. Sepertinya kalau untuk masalah komik ya, karena memang komik itu memang daya edarnya merupakan obat yang diresmikan karena komik. Karena itu mungkin kapasitas penggunaan pemakaiannya aja bisa melebihi batas atau perdosis. Tapi dalam perkara psikotropik atau undang-undang ini masalah komik tidak termasuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang termasuk itulah obat-obat yang jelas sudah diatur dalam undang-undang seperti kayak obat-obatan tramadol, eksimer, reklona. Itu karena dasar dosisnya tinggi ya. Dan itu harus ada petunjuk dari dokter, resep dari dokter. Tanpa ada resep dari dokter, maka tidak akan diizinkan. Halo? Ya, baik. Ya, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh silakan di kolom chat ditanyakan saja melalui kolom chat, atau boleh bertanya langsung dengan Pak Sigit Purnomo SH pada kesempatan pagi hari ini. Mumpung lagi ada dari Satres Narkoba tuh ya. Silakan yang ingin bertanya. Boleh silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya yang secara langsung dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Masih kita buka begitu ya. Yang ingin bertanya melalui kolom chat juga boleh. Pak, kemudian dampak yang terjadi pada pengguna ini kan banyak sekali begitu ya, sampai kerusakan pada secara fisik, mental, kemudian juga dampak dari lingkungan begitu ya. Tadi juga ada sempat dikatakan juga, sempat saya lihat juga itu adalah dikucilkan, kemudian juga perubahan perilaku begitu ya. Apalagi Pak yang menjadi dampak dari pengguna narkoba itu sendiri Pak? Kalau kita berbicara ada dua, masalah sosial juga masalah pribadi. Kalau kita bicara masalah pribadi tentang kesehatan kita,
sudah jelas pasti akan mempengaruhi tentang daya tahan tubuh kita. Karena kalau udah menggunakan itu, pasti kita sudah terkenanya apa? Masalah jantung kita, paru-paru kita, otak kita, pikiran kita, dan kita lebih rentan untuk terkena penyakit. Pasti yang mengguna itu pasti akan terserang penyakit lebih rentan. Kenapa? Dia lebih mudah flu, dia malas bergerak, malas berolahraga, tidak ada aktivitas-aktivitas yang mengarahkan pada hal-hal yang positif. Nah, untuk masalah yang sosialnya pasti dia akan berbuat secara kriminal. Contohnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan di luar itu, perkelahian, mencuri, berbuat bohong, menipu, atau hal-hal yang lain seperti kayak perbuatan asusila ya, perbuatan asusila. Itu yang bahaya. Karena udah anak di bawah umur, kita berbicara anak-anak sekolah, udah melakukan perbuatan asusila itu sangat berbahaya. Berawal dari mana? Penggunaan bahan andetik. Itu kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu penggunaan bahan andetik, akhirnya dia merasa lebih berani, lebih mau. Tapi itu hanya sesaat, karena pola waktunya itu hanya 1 kali 24 jam. Mungkin begitu, Pak. Ini ada lagi yang bertanya melalui kolom chat, Pak Sigit. Kita coba simak bersama-sama. Ini assalamualaikum dari SD Pasir Pari. Pak, saya mau tanya bagaimana ciri-ciri obat yang mengandung narkoba, dan untuk saat ini kan banyak tuh ya yang beredar isu-isu di pasaran, ada seperti permen-permen yang mengandung narkoba. Apakah itu benar demikian, Pak? Memang ada, tapi bukan saya belum bisa mendapatkan untuk di wilayah Cianjur khususnya ya. Kalau memang di kota-kota besar, di kota-kota yang lainnya memang seperti itu adanya, memang ada. Tapi untuk di Cianjur ini saya belum pernah mendapatkan ada permen yang berbau masalah narkoba. Karena dulu seperti di Jakarta sempat diamankan seorang yang seperti itu. Tapi untuk saat ini kita belum bisa mencari atau mengindikasikan ada permen berbau narkoba untuk khususnya di Cianjur. Tapi kita tetap berusaha dan selalu mengadakan kewaspadaan terhadap pedagang-pedagang berbau obat-obatan. Makanya kita sebelum kita melakukan tindakan kepolisian, kita juga harus pasti memastikan bahwa barang tersebut termasuk golongan psikotropika atau narkotika. Pasti kita akan adakan uji lab dulu. Contoh seperti ada orang yang diduga, laporan dari masyarakat, mereka diduga menggunakan atau memiliki seperti permen-permenan yang mengandung narkoba, itu baru dugaan sementara. Tapi atas keterangan dari masyarakat itu pasti polisi akan bertindak, mengambil sampelnya atau membeli sampel permen tersebut untuk dilakukan uji lab. Setelah hasil uji lab menyatakan bahwa itu ada kandungan seperti psikotropika atau narkoba, maka kita langsung adakan tindakan kepolisian yang tegas. Kita lakukan penangkapan karena ada bukti dari uji lab dari laboratorium. Mungkin begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan kita ada pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Muhammad Wildan, SPD. Bagaimana kemudian agar generasi muda kita ini tidak tertarik sama sekali terhadap narkoba? Sebab dari segi bahayanya mereka ini sudah tahu begitu ya, tapi karena rasa penasaran dan adanya supplier juga, ini akhirnya ini mereka terjerumus juga begitu, Pak. Halo Pak Sigit. Halo. Baik, akan saya jelaskan. Untuk apa mana? Bukan? Masih bisa, Pak? Halo? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Baik. Kita upayakan kalau memang itu masih sifatnya anak-anak sekolah atau putra-putri sekolah-sekolah, kita lakukan pertama, memang harus olahraga. Setiap pagi kita upayakan untuk olahraga. Ya mungkin ya diawali dengan olahraga dari mulai kaki, lutut, tangan, kepala, dan sebagainya. Memang tidak berat olahraga itu, tapi itu wajib lakukan seperti itu. Terus
pengontrolan terhadap anak-anak sekolah, pengontrolan tentang hal-hal yang lain kalau mamanya tidak masuk karena apa dan sebagainya, itu yang pertama. Kemudian yang kita utamakan di sini adalah kesehatan, dominan tentang kesehatan. Terus himbauan permintaan dari pihak sekolah atau pihak masyarakat tentang kehadiran polisi khususnya di saat narkoba untuk memberikan penyuluhan tentang narkoba. Kemungkinan itu sepertinya akan menurunkan. Tapi kalau kita hanya cuma berbicara untuk jangan stop narkoba dan sebagainya, mungkin anak hanya ngikut-ngikutin saja atau orang-orang hanya mengikut-ngikutin saja, tapi kesananya mungkin dia akan berbuat hal yang lain. Tapi kalau dengan olahraga, dengan hal-hal yang lain, dengan segi positif, karya-karya yang lain, kemungkinan itu akan terhindar. Untuk sementara seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ini ada lagi pertanyaan yang menarik nih, Pak, yang saya lihat di kolom chat dari SDN. Oh iya, mohon maaf, Pak Didin Suharyono. Ini dari SDN Ciparai Naringgul. Ini di daerah katanya atau perkampungan, ini ada sejenis tanaman begitu, Pak. Namanya tanaman kecubung yang jika daunnya ini dikeringkan kemudian dibuat tembakau atau diseduh seperti kopi begitu ya. Ini bisa menimbulkan rasa mabuk, efek mabuk begitu ya. Dah. Ini apakah tanaman jenis ini termasuk golongan narkoba yang jenis tanaman begitu, Pak? Banyak orang memanfaatkan tanaman kecubung itu dibakar tuh baunya juga seperti kita mencium bau ganja. Tanaman kecubung tersebut kita bakar, yang udah kering yang kita bakar, tapi tidak termasuk golongan 1, tidak termasuk golongan ganja. Karena saya juga tidak bisa menahan seseorang. Itu hanya memang seperti membuat hal-hal yang lain. Kecuali tanaman kecubung itu dikeringkan, ada maksud dan tujuan. Memang itu diberikan hal-hal yang lain sebagai bahan-bahan kimia yang mengakibatkan orang mabuk dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu dosisnya seperti apa. Nah, tapi hal tersebut bisa kita amankan dulu untuk kita meminta keterangan kepada yang bersangkutan, maksud dan tujuannya apa memang mau mencelakakan atau mau mengedarkan narkoba atau dicampur dengan narkoba. Nanti itu kita juga akan lakukan cek uji lab. Nanti hasilnya seperti apa di uji lab itu, kalau memang ada kandungan, memang itu melawan hukum, ada kandungannya itu termasuk kandungan bahan-bahan seperti contohnya kayak ganja atau bahan-bahan adiktif yang lainnya, bisa dijerat dengan pasal hukum yang berlaku. Mungkin gitu, Pak. Baik, kita coba lihat kembali di kolom chat. Ini ada pertanyaan lagi. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh guru, tahapan-tahapannya begitu ya, jika ada siswa yang terindikasi memakai narkoba atau mengkonsumsi miras, begitu, Pak? Berlaku sama. Ini kita akan bicarakan sejauh mana tentang penggunaan narkoba terhadap yang dimaksud, mungkin itu anak sekolah. Apakah dia melakukan penggunaan itu mengedarkan? Kalau mengedarkan kemungkinan tetap diamankan, tetap kita tahan. Karena apa? Memang di sini juga ada tahanan anak. Di sini juga anak, beda sama kriminalitas ya. Tapi di sini ada narkoba, itu biasanya maju. Contoh, kemarin beberapa bulan yang lalu ke belakang, tahun 2020, hasil pengembangan dari Sat Narkoba, kita mengamankan seseorang di sini, pengedar narkoba di daerah Cianjur. Kemudian dari daerah Cianjur ini kita pengembangan kembali ke Jakarta. Pada saat di Jakarta, di sana kita bisa menangkap seseorang wanita, anak di bawah umur, bahkan dia masih pelajar sekolah, usianya masih kurang lebih 17 tahun. Dia pelajar sekolah SMA di Jakarta. Kita amankan dengan membawa sabu sebagai joki atau kurir. Seperti itu tetap kita tahan, lakukan penahanan, karena memang di kita diajukan penahanan tersebut. Nah,
kita harus ada kualifikasi. Kalau hanya cuma menggunakan saja, tapi nanti kita akan bertanya asal usul dari mana dia asal usul barang tersebut. Apakah memang ada seseorang yang menyuplai atau memang dia bersama-sama temannya. Itu juga kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi kalau masalah narkoba bisa juga kita kalau masalah narkoba tetap kita akan tindak lanjuti seperti apa. Karena untuk bahaya narkoba itu sangat luar biasa. Jadi nanti kalau dia hanya pengguna saja, nanti dosis seperti apa, kita nanti dikenakan pasal 127 atau direhabilitasi atau memang dia kecanduan. Tapi kalau dia pengedar, maka kita tahan. Mungkin begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, luar biasa untuk uraiannya. Kembali, saya ingin kembali ke kolom chat. Ini ada pertanyaan yang membuat saya juga tertarik untuk mencoba menanyakannya untuk Pak Sigit begitu ya. Ini dari Pak Haji Nanang begitu ya. Ini Pak Haji Nanang ini menyampaikan pintu untuk memakai narkoba ini begitu ya dapat dimulai dari kebiasaan merokok begitu Pak ya. Nah, bagaimana kemudian untuk menjauhkan anak-anak dari mencoba untuk merokok begitu ya, dan menghentikan merokok bagi yang sudah terbiasa merokok begitu ya. Jadi langkah-langkah preventifnya begitu ya untuk tidak menggunakan atau tidak merokok begitu ya. Silahkan Pak. Baru orang muncul kayak itu, iya. Ya, dari kaliannya Pak. Yang mana lagi lo? Jadi jelas. Dilarang merokok dulu aja. Biasanya kita batasi di luar, Pak. Di luar sekolah. Sekarang di sekolah kita cegah tidak merokok, tapi di luar biasanya pengaruh dari orang tua temannya yang lain-lain gimana. Nah itu tergantung dari mana. Bimbingan masalah agama, bimbingan masalah kenyamanan kepada anak-anak, terus kita harus bisa sosialisasi pada masalah bahaya-bahaya merokok. Bagi apa? Bahaya bisa. Udah tutup lah. Remaja kita merokok kemana? Mungkin begitu Pak masalah merokok. Mau tanya Pak? Ya, ada lagi pertanyaan yang ada nih. Iya, ini Pak Endang Iya Marjani. Benarkah kalau minum obat gatal terlalu sering itu bisa membuat ketergantungan? Ini kabarnya katanya obat gatal itu mengandung narkoba begitu Pak. Juga bicara masalah obat gatal saya. Bawa sampelnya ke Narkoba Polres Cianjur. Nanti dari sini kita akan sampel ke PTW. Hasilnya seperti apa? Kalau memang tidak ada kandungan narkoba, maka akan kami jelaskan kepada bapak atau ibu asal pasien tersebut. Mungkin begitu. Ada masalah obat gatal. Baik, seperti itu ya. Dan coba kita kembali lagi nih yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi kesimpulan Pak. Ini ada Ibu Siti Nurrohmah dari SDN Sukajadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Misalnya siswa SD ini menggunakan komik atau karena di dalamnya terkandung dextrometorfan begitu ya, secara berlebihan, apakah termasuk sebagai pengguna atau pemakai narkoba Pak? Bagaimana pula dengan dampak dan juga penanggulangannya? Sekaligus dengan pertanyaan Pak Taufik Hidayat, bagaimana Pak Sigit kalau anak untuk penyalahgunaan obat batuk ini mengkonsumsi secara berlebihan? Ini bersinambungan begitu ya dengan pertanyaan dari Ibu Siti Nurrohmah. Silakan Pak. Obat secara berlebihan itu kan sudah ditentukan masalah dosisnya. Itu kan ada dosisnya. Kalau kita menggunakan secara berlebihan, jelas tidak mungkin dan dilarang sekali. Kita harus tahu juga tentang daya tahan tubuh anak. Kadang-kadang daya tahan tubuh anak itu kita tidak tahu apakah anak itu memiliki
penyakit sebelumnya atau anak itu memiliki kerendahan dalam fisiknya dia, kita tidak tahu. Tapi kalau kita berbicara masalah mengonsumsi bahan komik secara berlebihan, yang jelas itu bukan narkoba, itu hanya gaya-gayaan saja. Yang jelas itu harus kita cegah tetap, karena takutnya itu overdosis, tapi bukan narkoba, tapi hasil overdosis karena kandungan-kandungan dari amfetamin ya, kandungan-kandungan dari di situ kan ada suplemennya. Kandungan dengan seperti apa, kan ada anjuran dokter seperti kalau berlebihan kan nggak mungkin. Segala sesuatu yang dimakan berlebihan tetap tidak ada bagusnya. Yang jelas tetap harus kita hindari. Tidak mungkin hal-hal yang lain mengandung narkoba. Masalah komik juga belum saya bisa batasi seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir deh Pak, ini tambahan Pak, bonus Pak. Sebelum kita masuk ke sesi kesimpulan. Assalamualaikum dari SDN Darmaga. Pak, minta dijelaskan ini apa perbedaan efek dari alkohol dan juga narkoba begitu, apakah sama atau beda? Silakan Pak Sigit. Itu berarti kita bergembira yang kita tahu tentang orang-orang yang sudah kita berikan tanya jawab. Biasanya kalau mengonsumsi seperti itu, orang itu lebih bergembira, lebih ceria. Pada saat itu dia menggunakan lebih ceria, lebih ada hal-hal yang mungkin tadinya dia berbicaranya cuma biasa-biasa aja, setelah dia menggunakan bahan itu dia lebih full, lebih pokoknya lebih dari seperti apa yang tidak kita bayangkan. Orang itu biasanya pendiam, kok sekarang dia banyak bicara, banyak bergerak, beraktivitas dan sebagainya. Tapi nantinya dia akan tidur dengan kepanjangan, pulas tidurnya, dibangunkan tidak, malas pekerjaannya dan sebagainya. Setelah hasil akhir dari penggunaan bahan tersebut. Tapi kalau miras itu biasanya tergantung jenis mirasnya, tergantung bahan alkoholnya itu besar apa kecil. Kalau itu alkoholnya besar itu biasanya banyak tidur ya, kemudian pasti melakukan hal-hal yang kriminal yang lain, berkelahi, seenaknya aja berbicara dan sebagainya. Biasanya perbedaannya seperti itu aja. Tapi sangat berbeda antara miras dengan pengguna miras dengan pengguna narkoba. Lebih identik parahnya di pengguna narkoba. Mungkin begitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, begitu ya. Pak Sigit, silakan untuk kesimpulan dari apa yang kita bahas di pagi hari ini, Pak. Narkoba, generasi muda harus sehat. Stop narkoba, hindari narkoba dari mulai sekarang. Jadi kesimpulannya sekarang ini kita tetap menjaga kewaspadaan, menjaga keutuhan generasi muda selanjutnya untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi seperti itu aja Pak kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Sigit Purnomo sebagai Kaur Bin Ops Sat Narkoba Polres Cianjur, begitu ya. Terima kasih atas waktunya Pak, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini untuk para tenaga pendidik di Kabupaten Cianjur. Selamat melanjutkan kembali tugasnya Pak ya. Terima kasih Pak Sigit Purnomo dari Sat Narkoba Polres Cianjur. Dan kita sudah berada di ujung kebersamaan kita Bapak Ibu sekalian untuk sosialisasi senam IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba dan juga penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya tadi sudah dibahas bersama-sama begitu ya dari Satuan Narkoba Polres Cianjur bersama kita begitu ya terkait dengan apa itu dampaknya dari narkoba itu sendiri, kemudian narkoba itu apa begitu ya, jenis-jenisnya apa saja sudah dijelaskan begitu ya, sampai kemudian dampak secara lingkungan, secara sosial begitu ya, dan juga secara fisik begitu ya terhadap penggunanya itu sendiri ya, banyak sekali. Yang pasti juga kita sebagai tenaga pendidik, masyarakat umumnya begitu ya, tidak bisa cuek juga dengan adanya narkoba di Indonesia begitu ya. Kita harus selalu aware
Yang mana kalau misalkan kita melihat juga mungkin ada anak atau ada orang yang tiba-tiba perubahan perilakunya ini sangat jomplang begitu ya, berbeda arah begitu ya, dari 180 derajat begitu ya, beda banget dari sebelumnya begitu ya. Ini patut juga kita bukannya untuk suzon ya, ini harus dicurigai ada apa dan kenapa begitu. Apakah ini kemudian orang tersebut ini terindikasi menggunakan ya jenis-jenis salah satu begitu ya dari jenis narkoba begitu ya. Apakah kemudian juga pengawasan juga ini benar-benar harus kita awasi lebih maksimal kembali, termasuk juga dari faktor lingkungan yang paling penting begitu ya. Support dari faktor lingkungan juga sangat penting, apalagi tadi sempat dijelaskan bahwa pengguna narkoba ini berpotensi untuk dikucilkan begitu ya. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau memang terjadi ada seseorang begitu ya atau anak didik kita ini terindikasi menggunakan narkoba? Ini bisa saja kita dampingi begitu ya untuk dibawa ke BNN terdekat begitu ya, atau di BNN di daerah masing-masing begitu ya. Kemudian didampingi kemudian nanti akan dilakukan proses asesmen atau begitu tinjauan begitu ya. Apakah ini nantinya anak ini termasuk atau orang ini termasuk pengguna narkoba pemula atau memang sudah menjadi pecandu aktif begitu ya. Kemudian baru ada proses-proses lainnya untuk ke tahapan rehabilitasi atau lainnya seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya di pagi hari ini sudah mengikuti sosialisasi Senam IBBN Indonesia Bersatu Bersih Narkoba dan juga penyuluhan tentang bahaya narkoba. Saya Rehan Ulumuddin dari Ratu Pelangi Indonesia dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam Pak. Ngaran orang. Bu Neneng mana Bu Neneng? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo makan. Barangga, wilujeng sadayana. Barangga sadayana. Sing bicara-bicara we dina narkobanya barangkali Pada beng-beng yang duduk juga nama. Halo Neng, halo Neng. Halo. Dari mana Neng? Dari mana? Pak Sumitra, Sumitra. Dari mana? Sumitra aja deh. Neng dari mana? Pak Sumitra hadir, Pak Sumitra. Pak Sumitra hadir. Kurini hadir. Jampaka. Piro mana? Enggak, salah ngetik. Giri Mulya. Bro. Getrom mana Getrom? Ya.